Halo semua, perkenalkan nama saya Reparat Owen Pulakan dari jurusan Business Engineering. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek PictoBlock saya yang berjudul Touchless Waste Auditor dalam pemenuhan nilai mata kuliah Foundation of AI. Dan yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan kecerdasan buatan atau AI, khususnya teknologi computer vision, membuka peluang besar untuk otomatisasi di berbagai sektor, termasuk pelestarian lingkungan. Di area publik kampus seperti kantin, pengelolaan dan pelaporan data sampah secara akurat sangat esensial untuk memenuhi target Sustainable Development Goals, terutama pada Sustainable Development Goals 15. Sayangnya, metode pencatatan manual yang ada saat ini tidak efisien dan minimnya edukasi real time memicu tingginya kontaminasi silang antara sampah daur ulang dengan sisa makanan. Selain itu, keharusan menyentuh tempat sampah di area makan menimbulkan risiko higienitas. Berangkat dari masalah tersebut, proyek ini merancang Touchless Smart Waste Auditor, sebuah sistem yang mengintegrasikan AI klasifikasi gambar, sensor gerak, dan juga data logger otomatis sebagai solusi audit sampah yang higienis, akurat, dan juga transparan. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang model machine learning yang akurat untuk mengklasifikasikan sampah plastik dan kertas secara real time di lingkungan kampus. Yang kedua ada bagaimana mengintegrasikan fitur video sensing dan data logger agar proses audit sampah dapat dilakukan tanpa kontak fisik ataupun touchless dan tercatat otomatis ke dalam basis data. Tujuannya adalah merancang sistem auditor sampah pintar berbasis AI yang mampu mengidentifikasi jenis sampah dan melakukan pencatatan data ataupun logging secara otomatis tanpa memerlukan sentuhan tangan. Manfaat bagi kampus adalah memperoleh data audit sampah yang valid dalam bentuk Excel atau spreadsheet untuk pelaporan pencapaian SDGs. Bagi mahasiswa, meningkatkan kesadaran pemilihan sampah melalui feedback suara interaktif. Lalu yang terakhir bagi kebersihan, mengurangi risiko kontaminasi kuman melalui interaksi touchless. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada batas sistem dikembangkan sebagai prototipe berbasis desktop menggunakan environment atau aplikasi PictoBlocks. Yang kedua, kategori sampah. Fokus pada klasifikasi 3 kelas utama, yaitu ada plastik, kertas, dan juga no object dalam artian latar belakang ataupun hanya berupa tangan. Yang ketiga ada teknologi, menggunakan model image classification dengan pelatihan lokal ataupun edge computing 50 epochs. Asumsinya adalah sistem dijalankan pada perangkat dengan kamera webcam dan mikrofon standar dalam kondisi pencahayaan ruangan stabil. Cakupan datanya adalah data yang dicatat hanya berupa jenis sampah dan juga stempel waktu ataupun timestamp pembuangan. Di sini ada blok diagramnya. Di sini dimulai dari startnya dulu, lalu akan dilanjutkan dengan dual trigger. Jadi ada dua trigger yang akan memulai main loopnya. Di sini ada yang pertama ada webcam, ini adalah yang utamanya berupa video sensing, dan jika gagal atau tidak bisa digunakan maka bisa menggunakan dual trigger yang satunya lagi, yaitu menggunakan keyboard. Spesifiknya adalah memencet space key, dan ketika terdetek maka akan men-trigger main loopnya. Setelah itu akan diambil webcam frame, lalu akan dikalkulasikan oleh image classification antara plastik atau paper dengan menggunakan confidence score-nya. Jika confidence score-nya di bawah 0,9 atau 90%, maka AI akan mengatakan there is no object atau tidak ada objek yang terdeteksi. Lalu akan di-reset kembali loopnya. Tetapi jika confidence score-nya mengatakan 90% ke atas, maka akan dikatakan oleh AI antara itu plastik ataupun paper berdasarkan objek yang sudah terdetek. Dan setelah terdetek, maka akan dilakukan audit sampah atau berupa data logger dalam bentuk Excel. Lalu di sini ada flowchart-nya sama seperti blok diagram. Akan dimulai dengan start, lalu akan disusul dengan dual trigger antara video sensing ataupun space key, lalu akan dianalyze image oleh AI atau AI scan. Dan yang pertama adalah class plastic and confidence score-nya di atas 90%. Ketika confidence score-nya mengatakan 90% untuk plastik, maka AI akan mengatakan that is a plastic, lalu akan disimpan ke dalam data logger, lalu akan menunggu 3 detik sehingga bisa diulang kembali loopingnya. Tetapi jika mengatakan tidak ada untuk plastik, maka akan menguji kembali confidence score 90% untuk class paper, yaitu ketika berhasil mengatakan confidence score 90% untuk paper, maka ya akan mengatakan that is a paper. Lalu sama seperti halnya untuk yang class plastik, akan disimpan ke dalam data logger dan menunggu 3 detik sebelum bisa memulai kembali looping. Selanjutnya ada rancang bangun. Lalu
Pengalaman pengguna atau UX Status Interaction. Pendekatan yang pertama adalah pengguna mendekati tong sampah pintar dengan membawa suatu sampah. Lalu disusul dengan aktivasi atau trigger. Pengguna tidak perlu menyentuh apapun, dan jika menyentuh hanya untuk menyentuh space key detect jika video sensing tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa mendetek. Lalu cukup melambaikan tangan atau sampah di depan lensa kamera. Yang selanjutnya adalah validasi atau feedback. Dalam hitungan detik, pengguna mendengar suara dan melihat teks konfirmasi dari sistem antara that is a plastic ataupun that is a paper ataupun juga that there is no object, yang secara otomatis mengedukasi mereka tentang jenis sampah tersebut. Lalu ada penyelesaian, sistem otomatis mereset diri setelah jeda 3 detik untuk pengguna berikutnya. Lalu di sini Anda rancang bangunnya. Ketika sistem mulai dijalankan, di sini ada translate. Lalu ada data logger, spesifiknya adalah timestamp ketika objek yang didetect pada tanggal berapa dan juga pukul berapa. Selanjutnya adalah machine learning environment, tertulis identified class seperti plastik ataupun paper ataupun juga there is no object. Selanjutnya saya akan menampilkan video demo. You can start. There is no object. That is a plastic. That is a plastic. There is no object. That's a paper. That's a paper. There is no object. That is a plastic. There is no object. That's a paper. There is no object. That is a plastic. There is no object. There is no object. That's a paper. There is no object. Selanjutnya adalah evaluasi sistem. Kita mulai dari kelebihan. Kelebihan pertama adalah touchless dan higienis. Kedua adalah privasi dan keamanan data, dalam artian wajah pengguna tidak akan tersimpan di komputer ataupun di basis data manapun. Yang ketiga adalah otomatisasi audit. Dan terakhir adalah akurasi validasi tinggi dalam mendetek objek sampah. Kekurangannya adalah ketergantungan pencahayaan yang stabil, serta pemrosesan objek tunggal yang saat ini hanya bisa mendetek satu objek, tidak bisa lebih. Kesimpulannya adalah prototipe berhasil mengklasifikasikan sampah, plastik, dan kertas dengan akurasi tinggi menggunakan model machine learning lokal dengan parameter confidence score 90% ke atas. Integrasi touchless yang higienis, implementasi video sensing terbukti efektif sebagai pemicu sistem tanpa sentuhan fisik, meminimalisir risiko kontaminasi silang di area kantin. Otomatisasi audit. Sistem pencatatan otomatis ataupun data logger berhasil menggantikan pencatatan manual, menghasilkan database yang valid dalam artian kategori dan waktu untuk mendukung pelaporan lingkungan kampus. Terakhir adalah, secara keseluruhan, touchless Smart Waste Auditor terbukti layak menjadi solusi alternatif pengumpulan data limbah yang interaktif, higienis, dan aman secara privasi. Saran yang pertama adalah ekspansi dataset visual, memperbanyak variasi foto sampel pelatihan dengan berbagai kondisi pencahayaan dan jenis kemasan, misalkan plastik lecek, kertas basah, agar semakin kebal terhadap perubahan cahaya lingkungan. Selanjutnya adalah integrasi perangkat keras ataupun IoT, mengembangkan prototipe dari software menjadi hardware utuh dengan menyambungkan PictoBlocks ke microcontroller, misalkan Arduino, untuk menggerakkan tutup tong sampah secara otomatis.
Yang terakhir ada dashboard analitik kampus, membuat antarmuka visualisasi data. Dashboard berbasis web untuk mengelola file Excel dari data logger menjadi grafik tren sampah harian yang mudah dibaca oleh manajemen kampus. Di sini ada daftar pustaka. Sekian untuk presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikan.